Benjolan di bagian ketiak menjadi masalah yang umum dan sering dialami pada masyarakat. Namun permasalahannya, banyak penyakit yang bisa menyebabkan hal tersebut. Dari mulai peradangan, infeksi yang sederhana, sampai tumor atau keganasan yang kompleks. Nah untuk itu, untuk mengetahui tanda bahaya benjolan pada ketiak, penting diketahui. Karena bisa menjadi tanda kelainan pada organ setempat atau gejala penyerta dari penyakit yang berat. Misalnya adanya infeksi tuberkulosis, atau keganasan berupa kanker payudara, ataupun limfoma. Kira-kira apa sih tanda bahayanya? Bagaimana cara membedakannya? Pemeriksaan apa saja yang dibutuhkan? Untuk itu bersama saya Dr. Bimo, yuk kita bahas di video ini. Hai, saya Dr. Bimo. Di channel ini saya banyak membahas berbagai informasi kesehatan dan juga konten menarik lainnya yang pastinya bermanfaat buat kamu. So, jangan lupa like dulu video ini, subscribe, dan juga klik tombol loncengnya. Terima kasih. Sebelum membahas mengenai penyebab dari benjolan di ketiak, kita harus mengetahui strukturnya dan apa saja yang bisa terlibat dalam menyebabkan benjolan pada ketiak. Kalau misalnya kita bagi berdasarkan lapisannya, benjolan di ketiak dapat terjadi dari mulai bagian paling luar yaitu kulit, termasuk di dalamnya kelenjar keringat, kelenjar minyak atau sebasea pada daerah ketiak. Lalu lapisan di bawahnya atau lapisan lemak sampai ke kelenjar atau saluran limfa atau yang kita kenal sebagai kelenjar getah bening yang berisi sel imun atau drainase dari organ-organ di sekitar dada. Nah, apa aja sih penyakitnya? Pertama, yaitu peradangan kelenjar keringat atau sebasia pada ketiak. Ini disebut dengan hidradenitis suppuratif. Simpelnya, dia seperti jerawat yang terjadi pada ketiak karena adanya sumbatan pada kelenjar keringat atau kelenjar minyak di ketiak. Tandanya yaitu bayangkan saja seperti adanya jerawat namun berada di ketiak. Dan kadangkala bisa terinfeksi hingga membentuk suatu pus atau nanah sehingga membesar dan menjadi abses atau yang kita kenal sebagai bisul. Yang kedua, pada keadaan yang lebih parah, bisa jadi ada sumbatan kelenjar minyak yang menyebabkan terjadinya kista sebasea atau kista yang terbentuk dari sumbatan kelenjar minyak yang terbentuk karena sumbatan dan membesar membentuk suatu kista. Nah, kedua penyebab tadi mungkin lebih mudah kita kenali karena sebabnya yang superficial atau di permukaan. Sehingga lebih terbayang nih, oh bentuknya ya kurang lebih seperti jerawat dan rasanya seperti itu. Selanjutnya kita membahas ke penyebab-penyebab lain yang melibatkan lapisan lebih dalam, yaitu disebabkan oleh adanya benjolan atau tumor dari lapisan lemak, yaitu lipoma. Seperti yang kita tahu, lipoma merupakan suatu tumor jinak yang terbentuk dari jaringan lemak. Dia letaknya ada di bagian subkutan atau di bawah kulit. Dia sifatnya kenyal dan juga tidak ganas. Biasanya, untuk menghilangkannya dibutuhkan tindakan operatif. Nah, berikutnya pada lapisan yang lebih dalam lagi ada pembuluh limf atau kelenjar limf yang dikenal sebagai kelenjar getah bening. Pembesaran pada kelenjar getah bening disebut dengan limfadenopati. Pembengkakan ini dapat disebabkan oleh berbagai hal karena berbagai sebab, dari mulai yang ringan seperti adanya infeksi bakteri atau infeksi virus yang tidak terlalu berat, tapi juga bisa disebabkan karena infeksi yang berat seperti infeksi dari Mycobacterium tuberculosis atau TBC. Dan yang terakhir, selain daripada infeksi, pembesaran kelenjar getah bening atau limfadenopati tadi juga dapat disebabkan karena suatu keganasan atau kanker. Misalnya limfoma, yaitu keganasan pada sel imun. Yang kedua yaitu leukemia, yaitu keganasan atau kanker dari sel darah. Namun, tidak hanya kedua jenis kanker tadi. Kanker atau keganasan dari bagian payudara atau bagian paru-paru juga dapat menyebar dan menyebabkan benjolan pada ketiak. Berikutnya, ini yang paling penting, yaitu tanda bahaya dari benjolan di ketiak. Dengan berbagai macam penyakit yang bisa terjadi, tanda bahaya benjolan di ketiak perlu diidentifikasi dan dikenali untuk segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut agar mengkonfirmasi penyebab dan mendapatkan tata laksana dengan segera. Tanda atau gejala yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah yang pertama, benjolan muncul tanpa alasan atau pemicu yang jelas. Lalu massa yang terfiksasi atau immobile. Berbeda dengan lipoma yang biasanya itu lebih mobile, massa yang terfiksasi mengindikasikan adanya keganasan. Lalu tidak membaik atau persisten menetap lebih dari 2 minggu, tumbuh semakin besar,
Lalu disertai rasa tidak nyaman atau nyeri, terutama saat otot pada daerah ketiak bergerak. Lalu adanya pembengkakan di daerah lengan sampai ke bawah ya. Jadi selain benjolan di ketiak, ada pembengkakan di bagian lengan seperti pada gambar berikut. Lalu keluhan pembesaran pada bagian ketiak juga disertai ronsen dada yang abnormal. Lalu ada benjolan di daerah kelenjar getah bening, daerah lainnya, misalnya daerah leher atau daerah selangkangan. Lalu yang berikutnya disertai gejala sistemik seperti demam lama, keringat malam, kelemahan, hingga penurunan berat badan secara drastis. Lalu adanya batuk lama yang sulit sembuh. Dan satu lagi, benjolan pada ketiak akibat metastase atau penyebaran kanker payudara biasanya diawali dengan benjolan di payudara, terutama pada usia 30 tahun ke atas, disertai perubahan ukuran atau bentuk dari payudara, dan adanya keluar sekret atau cairan abnormal, hingga perubahan pada kulit payudara. Tata laksana atau penanganan dari benjolan di ketiak bervariasi, tergantung dari etiologi atau penyebab yang mendasarinya. Pada kasus infeksi, mungkin perlu diberikan terapi antibiotik, antivirus, atau anti jamur. Evaluasi ulang dalam 1-2 minggu kemudian untuk melihat apakah ada perbaikan dari pembesaran benjolan di ketiak atau tidak. Sedangkan pada kasus keganasan dapat dilakukan eksisi atau operasi pengangkatan, radioterapi, hingga kemoterapi. Tapi itu tergantung dari tipe keganasannya. Untuk itu, penting untuk mengenali tanda bahaya dari benjolan di ketiak dan konsultasikan pada dokter untuk mengenali dan memberikan solusi yang tepat. Saya Dr. Bimo, kita ketemu lagi di video berikutnya.